Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pekan yang lalu saya membahas tentang guru. Saya membahas tentang orang yang mengajarkan kita agama atau mewariskan agama kepada kita, menjaga agama ini dengan ilmu. Nah, itu saya sampaikan adalah tentang guru. Maka di sini insya Allah saya akan menyampaikan tentang orang tua. Simpel aja tentang orang tua. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan lalu saya mengatakan, apakah kita semua percaya sama janji Allah? Kita jawab semuanya percaya. Nggih, kita percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Ya, lan tanalul birra, tidak akan didapatkan suatu kebaikan kepada seseorang itu hatta tunfiqu, sehingga seseorang itu menginfakkan ma tuhibbun, apa yang mereka cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang mereka infakkan segala sesuatu itu insyaallah fa innallaha bihi alim, sehingga Allah tahu apa yang kalian infakkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia pasti punya generasi keturunan, ataupun kita sebagai manusia pasti punya harta yang kita punya, ataupun kita punya tahta, kekuasaan yang kita punya. Intinya kita pasti mempunyai segala sesuatu yang kita cintai. Ya, kalau berulang-ulang itu di Al-Qur'an itu pasti disampaikan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Nah, dijadikan terasa indah kepada kalian itu wanita-wanita wal banin, anak-anak. Nah, pasti indah sekali, anak itu pasti indah. Kita sebagai orang tua pasti sangat sayang kepada anak kita. Gak mungkin gak sayang. Cuman kadang anak ini pengertiannya lain. Kadang orang tua sayang, anak mengertinya orang tua itu gak sayang. Kadang seperti itu. Itu yang saya rasakan sebagai anak, kadang seperti itu. Maka adik-adik sekalian, ataupun kita semua yang masih memiliki orang tua, mari kita aplikasikan. Jangan sampai salah paham tentang sayangnya orang tua kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berkata, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu." Tidak akan kamu dikatakan baik sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka di sini mari kita infakkan apa yang kita punya. Kita infakkan, ya, karena saya mau bahas tentang orang tua, saya menginfakkan anak. Itu yang mau saya bahas. Cuman yang di sini yang mempunyai tahta, yang mempunyai kekuasaan, ya ajak masyarakat pada tempat yang baik, ataupun program-program yang baik yang memiliki tahta, kekuasaan. Yang memiliki harta, ya kita infakkan harta yang kita punya. Yang memiliki tenaga, pasti kita semua punya tenaga, punya waktu. Kita infakkan waktu kita kepada hal-hal yang baik, menolong orang, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya sedikit cerita tentang bagaimana orang tua kami menginfakkan kami. Menginfakkan kami itu rela untuk menjual anaknya. Saya katakan menjual anaknya. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, menjual anaknya. Kenapa saya katakan menjual? Ada Quran di surat Saba. Quran surat Saba, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran
wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yatslun, tilawah Al-Quran. Yatslun, tilawah itu tidak harus paham, tidak harus mengerti kandungannya, artinya dan lain sebagainya. Cukup tilawah, membaca. Yatsluna kitaballah, membaca firman Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu, menginfakkan, sirra, hartanya sirra, secara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Yarjun, nah, mereka itu sedang melakukan perniagaan. Yarjun tijaratan lan tabur, yaitu suatu perdagangan yang tidak ada ruginya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami pengen anaknya itu semuanya bisa ngaji, bisa belajar Al-Quran. Maka saya masih ingat betul perjuangannya ayah dan almarhum ibu saya itu. Waktu mau memondokkan saya, itu ya ini mungkin apa ya Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua kita pasti pengenlah anak yang terbaik tadi, pasti. Maka di sini tadi anak itu pasti sebagai perhiasan, kita cinta sama anak kita, tapi berat untuk kita menginfakkan anak kita tuh berat. Dah anak kita di pondok aja, dah anak kita nggak usah ketemu kita bertahun-tahun, itu pasti berat, ataupun dan lain sebagainya. Ya, waktu yang kita berikan untuk mendidik anak kita itu, yaitu infak juga. Nah, kembali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kami mendaftarkan kami di Ibnu Abbas Klaten. Nah, Ibnu Abbas Klaten itu yang di situ isinya semua mobil, Bu. Isinya semua mobil. Pondoknya tuh gedong bahasa Jawanya, gedong. Isinya orang-orang kaya semua, orang kaya semua. Yang bak motor cuman saya sama bapak saya. Itu udah minder kita. Wah, udah pakai motor Scoopy, tik. Udah itu mau parkir di mana bingung, semuanya mobil. Bener Bapak Ibu. Mobil semua. Biayanya mahal dan lain sebagainya. Pokoknya megah pesantrennya. Kita mau masuk situ, qadarullah bapak saya menemani ujian saya gini-gini. Saya nggak lulus, nangis itu. Wah, nggak lulus pondok, survei lagi ke Imam Bukhari yang ada di Kalijampi. Wah, survei kemana-mana Bapak Ibu. Terus akhirnya ketemulah saya cocoknya di Baitul Quran. Itu tepat di Sambirjo sana, perbatasan Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Yaitu waktu yang diinfakkan orang tua itu, pengen anaknya yang baik-baik. Maka orang tua saya ke sana, ke perbatasan Jawa Timur. Perbatasan Jawa Timur, sekitar berapa? 2 jam, 3 jam sana. Saya masih ingat itu waktunya pas puasa. Terus saya mau ikut, kata orang tua saya, nggak usah ikut, kamu nggak kuat nanti. Akhirnya orang tua, bapak sama ibu ke sana. Itu ke sana itu hujan-hujan. Saya masih ingat itu hujan-hujan, puasa. Balik lagi ke rumah. Saya daftar ke sana akhirnya. Sudah daftar gini, saya baru ke sana tes, ada tesnya juga. Ternyata pondoknya itu yang lebih diutamakan adalah orang-orang sekitar situ. Jadi orang-orang yang nggak sekitar situ susah untuk keterimanya. Maka saya nggak keterima lagi Bapak Ibu sekalian, nggak keterima lagi. Ya udah, akhirnya saya udah patah hati itu, udah 2 pondok nggak nerima dan lain. Terus saya mau masuk MH, saya masih ingat mau masuk MH itu. Saya lihat kok nggak ada program tilawah, ya ada, cuman maksudnya program tahfidz fokusnya tuh saya ngeliat kurang. Mungkin kalau yang sekarang ada, pada zaman itu belum. Maka saya mau daftar MH atau enggak ya? Karena yang di teman-teman saya MH semua. Maka saya, udah, kamu cari lagi ketemu di Al-Hikmah Karanggede. Barulah saya mulai ngaji dan lain sebagainya. Perjalanan saya ngaji. Udah, kerjaan saya cuma ngaji, Bu. Nggak ada kerjaan yang lain. Kerjaannya cuma ngaji. Ngaji, disemangatin, udah ngaji. Itu aja kerjaan cuma ngaji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua berpikir apa yang kita cintai itu bakal membawa kita kepada apa? Membawa kita kepada kebahagiaan. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi. Yang sejatinya membawa kita kepada kebahagiaan adalah ketika kita menginfakkan apa yang kita punya. Sekarang kita berada di 10 hari terakhir, maka kita infakkan waktu kita untuk di sini, untuk bermesra-mesraan di masjid, untuk ngaji dan lain sebagainya. Ataupun
tadi kita menginfakkan harta kita. Kalau tadi yang saya sebutkan surat Saba tadi, infak itu tilawah, ngaji itu infak, dengan kita membaca Al-Quran itu infak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau kita mencari uang dengan apa tenaga kita semua, pasti itu rasanya capek sekali. Setelah kita capek-capek, kita berikan ke orang, rasanya itu kayak mungkin berat bagi kita. Kadang ekonomi kita juga sulit gitu. Tetapi kok malah kita kasih ke orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi demi Allah, ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di sini mau infak, baik waktu, mungkin dengan merawat anak dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ngaji, terus menjadi orang tua yang benar-benar anak itu diinfakkan. Udah, kamu belajar ngaji, belajar ini, terus menginfakkan harta yang kita punya, insya Allah itu bakal balasannya tidak kita sangka-sangka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau dipikir dari diri saya sendiri, ini kan sekarang tanggal 10 Maret, tepat pada tanggal 8 Maret pada tahun lalu, itu masih menjadi memori yang belum bisa saya lupakan, karena kami dihadiahi umrah dari TNI. Kami dihadiahi umrah dari TNI itu benar-benar belum bisa terlupakan di benak saya. Karena kalau mau umrah itu, Bapak Ibu sekalian, itu biayanya aja itu 37 juta. Itu yang saya, belum dikasih saku lagi. Sakunya sekitar ada 3 juta. Belum lagi orang tua berdua. Kalau di total ada 80 juta Bapak Ibu sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau berpikir yang rasional dengan penghasilan yang saya punya, itu nggak logis saya bisa umrah ataupun saya bisa menikmatin naik pesawat ke Jambi ataupun ke Kalimantan gratis ke sana kemari. Itu mungkin biaya pesawat sini Kalimantan aja udah 5 juta. Ataupun umrah berapa puluh juta, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kepada kita, apakah kita mau menginfakkan apa yang kita punya dengan niat yang ikhlas? Ketika kita mau ikhlas, intasduqullah yasduq. Ini yang kita garis bawahi. Ketika kita mau jujur kepada Allah, kita tidak peduli pandangan manusia tentang seberapa mungkin memandang kita hina, memandang kita lain sebagainya. Ketika kita mau jujur kepada Allah, kita mau berbuat baik, kita mau infak benar-benar infak. Sekali lagi Bapak Ibu, infak itu ada yang sir, ada yang alaniyah, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Kalau pada zaman dahulu dikatakan, siapa yang mau menginfakkan untuk perang ini, untuk sumur ini, pada berebut, saya menginfakkan seluruh harta, saya menginfakkan setengah harta, saya menginfakkan ini. Maka perlu juga infak untuk terang-terangan. Untuk sembunyi-sembunyi juga perlu. Jadi infak terang-terangan itu bukan berarti sombong, bukan berarti saya infak dipajang namanya Bapak siapa? Bapak, mungkin Bapak Fulan menginfakkan dipajang mungkin namanya di situ, mewakafkan tempat wudhu. Itu nggak apa-apa, karena itu untuk semangat yang lain, menularkan semangat yang lain. Itu diajarkan di dalam agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lebih jujur kepada niat kita. Kita jujur di 10 hari terakhir ini, kita tempatkan waktu kita untuk i'tikaf, untuk bermesraan kepada Allah, ataupun kita sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baik bakti, karena Allah yang akan menjawab bakti kita. Kita sebagai orang tua tulus mendidik anak kita, karena dengan tulusnya kita mendidik anak kita, akan Allah hadiahkan hal-hal yang tak terduga. Ketika kita mau menginfakkan harta kita, maka jangan sampai kita berpikir itu hilang, Allah yang akan balas. Jangan sekali-kali kita berpikir waktu kita hilang, harta kita hilang. Mungkin itu saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kultum yang saya waktuin 15 menit ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita semua. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Maka saya memperingatkan diri saya sendiri, khususnya pada mau'izah hasanah saya, dan khususnya pada jamaah. Dan ketika kita mengaku mukmin, mudah-mudahan pengingat ini menjadi manfaat bagi kita semua.
Astaghfiru minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.